Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rezekinya, sehingga dengan rezeki itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tentu pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di akhirat kelak. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Saudara-saudaraku dan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang menarik yang perlu kita kaji bersama adalah berkaitan tentang ibadah pada bulan Ramadan dan berkaitan dengan Idul Fitri, yaitu tema tentang zakat fitri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri terdiri dari dua kata, yaitu zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah, dan al-fitru yang bermakna makan. Kenapa? Karena dari kata al-fitr dikenal dengan iftar yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa, dan futur yang artinya sarapan pagi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini disebut zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya atau orang-orang yang berhak, yaitu berupa makanan. Selain itu, zakat ini dinamakan fitr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fitri, yaitu Idul Fitri, yang artinya hari raya Fitr, di mana pada hari Idul Fitri itu umat Islam diharamkan untuk berpuasa, dan sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Atas dasar itulah hari raya itu disebut dengan hari raya Idul Fitri, dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan. Sedangkan secara istilah fiqhi, zakat fitri didefinisikan sebagai berikut: sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini berbeda dengan zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Kenapa? Karena zakat ini disebut dengan fitri karena intinya adalah memberi makanan kepada para mustahik. Sedangkan zakat mal seperti zakat pertanian, emas, perak, peternakan, dan lainnya dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa zakat fitri atau yang biasa disebut dengan istilah sedekah fitri disyariatkan dalam Islam, sebagaimana para ulama juga umumnya sepakat bahwa zakat ini diwajibkan bagi setiap muslim, apakah laki-laki atau wanita, besar atau kecil, anak-anak atau dewasa,
merdeka atau budak. Nah, disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, tepat pada tahun di mana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadan. Nah, dasar pensyariatan dan dalil wajibnya adalah dalam hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebesar 1 sah kurma atau syair atas setiap orang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Dan beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar menuju salat Id. Nah, sebagai sebuah ibadah yang berbentuk barang yang dibayarkan, maka penunaian zakat fitri telah ditentukan oleh secara syariah. Dalam hadis disebutkan bahwa jenis zakat yang ditunaikan berbentuk makanan, di mana Nabi menyebutkan beberapa jenis makanan yang menjadi ketentuan zakat fitri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menyatakan bahwa memfardukan zakat fitri sebesar 1 sah kurma atau syair. Kemudian dalam hadis dikatakan kami mengeluarkan zakat fitri sebanyak 1 sah makanan atau sah kurma atau 1 sah syair atau 1 sah zabib kismis ya, atau 1 sah aqid. Ini diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis-hadis di atas, para ulama sepakat bahwa jenis makanan yang wajib ditunaikan zakat fitri berdasarkan teks hadis ada 4 jenis, yaitu kurma, gandum, kismis, dan keju. Nah, sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa jika keempat jenis makanan tersebut tidak ditemukan dalam suatu wilayah, maka bisa digantikan dengan makanan pokok wilayah setempat. Nah, itu. Jadi seperti beras, jagung, singkong, kentang, kedelai, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri 'ala dzakari wal untha wal hur wal mimluki sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burr. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, 1 sah dari kurma atau 1 sah dari gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sah untuk biji gandum. Maka berdasarkan hal ini, para ulama juga sepakat bahwa bentuk zakat fitri tidak boleh selain makanan pokok seperti kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau kudapan yang tidak mengenyangkan perut. Jadi, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para ulama umumnya sepakat bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap, tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak. Nah, kenapa? Alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap itu tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Jadi setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jenis zakat fitri yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa 4 jenis makanan yang umumnya ditetapkan dengan ukuran sah. Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa ukuran 1 sah merupakan ukuran takaran atau volume, bukan ukuran berat. Dalam bahasa fikih disebut dengan al-makil. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, timbangan yang menjadi standar ukuran adalah timbangan penduduk Mekah. Takaran yang menjadi standar ukuran adalah takaran penduduk Madinah. Meski demikian, para ulama umumnya juga sepakat bahwa pengukuran kadar zakat fitri dapat disesuaikan dengan standar pengukuran yang berlaku di suatu wilayah. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan kadar ukuran dari zakat fitri, khususnya ketika takaran volume dikonversikan kepada takaran berat, yang memang umumnya banyak berlaku di negeri-negeri Islam setelah Islam tersebar di luar Arab seperti Irak, Syam, dan Mesir. Nah, di mana corak dan pola hidup masyarakat di masing-masing negeri itu mempunyai banyak perbedaan dengan corak masyarakat Madinah di masa Rasulullah SAW. Nah, terlepas adanya silang pendapat terkait ukuran pasti dalam kadar zakat fitri, seorang yang hendak menunaikan zakat fitri bisa saja menggunakan beberapa metode pengukurannya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitri dengan kadar 1 soh. Jika pilihan ini yang diambil, maka dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah para ulama sepakat bahwa ukuran 1 soh sama dengan 4 mud. Dan maksud dari cara pengukuran mud adalah dengan seukuran 2 telapak tangan yang disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan. Maka ukuran yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitri, yaitu 1 soh, adalah 4 kali mud. Imam Nawawi dalam penjelasannya tentang ukuran soh mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, as-sa'u arba'u hafanatin bikaffai rajulin mu'tadil kaffain. 1 soh itu setara dengan 4 kali hafanat, jadi 2 telapak tangan seorang laki-laki yang berukuran sedang. Jadi 1 mud, jadi kedua telapak tangan ditautkan untuk menampung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kedua yang bisa dilakukan atas dasar ukuran volume adalah dengan menggunakan benda peninggalan sejarah yang diyakini sebagai soh di masa Rasulullah SAW. Jadi ukuran soh yang dipercaya merupakan peninggalan sejarah yang berharga di masa Rasulullah, dan benda ini masih tersimpan di beberapa museum Islam di berbagai negeri yang berisi banyak benda-benda bersejarah di masa Rasulullah SAW. Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama tidak satu pendapat ketika mengkonversikan takaran zakat fitri saat dikonversikan dari ukuran soh volume kepada ukuran berat. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, ukuran berat 1 soh dari 4 jenis makanan yang ditunaikan zakatnya pada masa Rasulullah SAW berbeda-beda. Nah, di mana berat 1 soh kurma tentu berbeda dengan berat 1 soh gandum. Demikian pula untuk 1 soh kismis dan keju.
Nah, kedua, ukuran timbang berat pada setiap tradisi masyarakat berbeda. Ada yang menggunakan takaran berat, ada juga dirham, kilogram, liter, dan lainnya. Nah, berdasarkan sebab-sebab inilah para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran pasti zakat fitri yang hendak ditunaikan. Setidaknya ada beberapa versi ukuran berat, kilogram, atau liter yang berlaku saat ini. Nah, ukuran kilogram pada umumnya di Indonesia berat 1 sok itu dibakukan menjadi 2,5 kilogram. Jadi di Indonesia itu ukuran beratnya adalah 1 sok itu dibakukan menjadi 2,5 kilogram. Pembakuan 2,5 kilogram ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 soh adalah 2,75 kg dengan 1 soh sama dengan di bawah 2,5 kg. Nah, selain itu dalam bahasa Melayu, soh sama dengan gantang. Namun ukuran gantang saat ini tidak lagi berlaku. Jika diperkirakan ukuran segantang kira-kira 2,8 kg. Nah, selain dua ukuran sebelumnya, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa 1 sah adalah 3 kg. Sebagaimana MUI Jawa Timur pernah pula mengimbau masyarakat untuk menakarnya sebesar 3 kg beras. Nah, himbauan MUI Jawa Timur jadi boleh merupakan jalan terbaik untuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitungan tadi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Wahb Az-Zuhaili memilih pendapat bahwa 1 sah itu 2,75 liter. Sebagaimana dalam majalah An-Nasihah itu memuat artikel bahwa 1 mud adalah 0,6875 liter atau 687,5 ml. Maka menurut 4 mud atau 1 sah itu adalah 2,75 liter. Selain itu, Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyah menetapkan bahwa 1 sah itu adalah 3 liter sebagaimana dikutip oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam kitab beliau. Nah, sebagian ulama lainnya seperti Kiai Maksum Kuaron Jombang, beliau menyatakan bahwa 1 sah sama dengan 3,145 liter atau sekitar 2,751 gram. 2.751 gram. Nah, kemudian mengganti makanan dengan uang. Dalam prakteknya, sering didapatkan orang-orang membayar zakat fitri bukan dengan makanan pokok sehari-hari, tetapi membayarnya dengan uang yang nilainya seharga makanan pokok. Apakah hal itu dibolehkan? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pertama, tidak boleh. Jadi ada mazhab mengatakan tidak boleh. Nah, mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri berpendapat bahwa zakat fitri itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka zakat itu belum sah ditunaikan. Bahkan Imam Ahmad memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakat fitri diganti dengan uang saja? Maka beliau pun menjawab, aku khawatir zakatnya belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Nah, orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya. Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat fitri dengan uang yang senilai. Imam Ahmad pun menjawab, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengambil perkataan si fulan? Beliau membacakan sebuah hadis dari Ibnu Umar tentang zakat fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir ala kulli hurin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memfardukan zakat fitri bulan Ramadan kepada manusia sebesar satu sah kurma atau syair, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. Nah, setelah itu beliau membacakan sebuah ayat Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Lagi pula dalam urusan mengganti nilai uang atas satu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus dengan keridhaan kedua belah pihak, yaitu muzaki dan mustahik. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat mazhab kedua mengatakan boleh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan membayar zakat fitri dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Nah, pendapat ini disandarkan pula kepada sebagian ulama salaf seperti Abu Thawr, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Abu Ishaq dan Atha. Abu Yusuf, salah satu ulama Hanafiyah, berkata, saya lebih senang berzakat fitri dengan uang daripada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan miskin. Jadi bagaimana menurut pendapat pertengahan? Nah, seorang ulama kontemporer, Syekh Mahmud Saltaut, di dalam kitab fatwanya menyatakan, yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang. Syekh Yusuf Qardawi mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah SAW membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal. Yang pertama, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan, maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan. Nah, pihak muzakki malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan. Kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahik pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan. Hal ini mengingatkan kita pada cerita para dokter yang bertugas di pedalaman, di mana para pasien yang datang berobat lebih sering membayar bukan dengan uang, melainkan dengan bahan makanan, seperti pisang, durian, beras, atau ternak ayam yang mereka miliki. Apa boleh buat, makanan berlimpah tetapi uang kurang banyak beredar. Alasan kedua adalah karena nilai uang di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti. Nah, menjadi pertanyaan sekarang adalah, dalam kondisi pandemi corona saat ini, kebijakan pembatasan jarak fisik merupakan pilihan yang diambil untuk menekan penyebaran virus. Tentunya hal ini akan berdampak pada beberapa praktek ibadah yang memang dilakukan dengan adanya kontak fisik, seperti penunaian zakat antara muzaki, wakil, dan para mustahik. Lantas muncullah wacana untuk proses penunaian zakat yang tidak melalui kontak fisik, namun dilakukan menggunakan fasilitas transfer uang antar bank. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dipilah dulu beberapa kemungkinan pertanyaan yang muncul, yaitu apa hukum penunaian zakat lewat transfer antar bank? Apa hukum mewakilkan penunaian zakat ke pihak lain di luar wilayah tempat tinggalnya dengan mentransfer sejumlah uang? Dan apa hukum mentransfer zakat fitri berupa uang zakat langsung kepada mustahik? Nah, para ulama sepakat bahwa boleh ditunaikannya zakat fitri ataupun zakat mal melalui fasilitas transfer antar bank dari muzaki kepada wakil atau dari muzaki kepada amil. Maksud transfer zakat dari muzaki kepada wakil adalah bahwa muzaki meminta bantuan kepada seseorang yang pada dasarnya bukanlah mustahik untuk menunaikan zakatnya kepada amil atau mustahik. Nah, dalam Musu' al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah disebutkan boleh bagi muzaki untuk mewakilkan penunaian zakatnya kepada orang lain. Apakah dimaksud untuk diserahkan oleh wakil kepada amil
atau secara langsung kepada mustahik, dan apakah muzaki sendiri yang memastikan penyalurannya oleh wakil tersebut atau wakil tersebut diberikan keluasan dalam proses penyalurannya. Sedangkan maksud transfer zakat kepada amil adalah bahwa muzaki meniatkan menunaikan zakat melalui amil yang merupakan salah satu dari 8 penerima zakat. Nah, dalam majalah Majmal Fiqh Islami disebutkan di antara bentuk penyerahan harta yang diakui secara tradisi maupun syariah adalah jika seseorang mentransfer sejumlah dana melalui rekening amil atau lembaga zakat. Nah, bagaimana transfer uang kepada wakil atau amil? Dalam proses penunaian zakat fitri melalui wakil, para ulama sepakat bahwa boleh diwakilkan dalam bentuk uang. Namun apakah boleh wakil menunaikannya kepada mustahik dalam bentuk uang pula, atau haruskah dikonversikan ke dalam bentuk makanan pokok? Maka pertanyaan di atas ini tergantung kepada 2 kondisi. Jika muzaki menetapkan syarat penyalurannya menggunakan beras, maka wakil wajib melaksanakan sebagaimana diinginkan oleh muzaki. Sedangkan jika muzaki tidak memastikannya, maka ini tergantung kepada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menunaikan zakat kepada fitri mustahik menggunakan uang. Di mana menurut kalangan Hanafiyah hal itu dibolehkan, dan tidak sedikit ulama kontemporer yang membolehkannya jika dirasa maslahatnya yang didapat lebih besar daripada penunaian menggunakan makanan pokok. Adapun untuk zakat mal, maka para ulama sepakat akan kebolehannya penunaiannya menggunakan uang. Nah, bagaimana transfer uang kepada mustahik atau orang yang menerima berhak yang menerima zakat? Para ulama sepakat bahwa muzaki boleh menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, ya, tanpa harus melalui amil. Nah, dikatakan dalam sebuah mausu'ah fiqhiyah, bagi yang telah diwajibkan menunaikan zakat dapat menunaikan secara langsung kepada mustahik atau menyerahkannya kepada imam amil untuk diserahkan kepada yang berhak. Nah, sebagaimana para ulama sepakat bahwa boleh saja zakat tersebut ditunaikan menggunakan fasilitas transfer antar bank yang tentunya akan diterima oleh mustahik dalam bentuk uang jika zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Adapun untuk zakat fitri, maka hal ini kembali kepada perbedaan ulama tentang hukum menunaikan zakat fitri menggunakan uang, di mana menurut kalangan Hanafiyah hal itu dibolehkan, dan tidak sedikit ulama kontemporer yang membolehkannya jika dirasa maslahat yang didapat lebih besar daripada penunaian menggunakan makanan pokok. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kaitan tentang kajian tentang zakat fitri. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, dan kita menunaikan kewajiban kita sebagai muslim dan mentaati apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan melihat dari beberapa pendapat para ulama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.